Kopral Dayat dan Kopral Kartiko yang akhirnya pergi ke markas besar Belanda. Dan sesampai di sana, terjadilah adu mulut antara Parjo dan Mr. Brockman hingga berujung perperangan. Ayo, kita tunjukkan bahwa kita bisa mengalahkan mereka. Merdeka! Merdeka! Brockman, Brockman, keluar kau company, tunjukkan kekuatanmu, lawan kami. Oh, siapa kamu? Hei Brockman, sekarang juga angkat kakimu dari negeri ini. Orang sepertimu tidak pantas menginjak tanah Indonesia ini. Ya, betul. Kalau kamu tidak angkat kaki dari sini, akan kami habisi kamu dan seluruh prajuritmu. Masyarakat Indonesia, tidak seenaknya kamu mengusir kami, ha? Sudah lama nenek moyang kami hidup di sini. Lebih baik kalian yang pergi dari sini. Apa kata kau company? Kubunuh kau. Melihat kejadian itu, Kopral Dayat dan Kopral Kartiko pun sontak berlari meninggalkan markas Belanda itu dan mengabarkan kejadian itu kepada Kapten Amin yang sedang berbicara dengan Sukuati kekasihnya. Sementara masyarakat pun langsung mengangkat mayat Parjo untuk dibawa pulang ke rumah. Kapten, lapor Kapten. Ayah Kapten telah gugur di medan perang barusan. Iya Kapten, apa yang harus kita lakukan? Apa? Kopral, cepat kita siapkan pasukan dan kita susun strategi untuk menyerang pasukan Belanda itu dan kita balaskan dendam ayahku. Iya Kapten, kita juga harus menjaga pesan Bung Tomo. Mungkin dengan menumpukan markas kecil dan pos-pos Belanda itu akan berhasil. Karena 10 November kemarin telah terjadi pertempuran habis-habisan untuk menentukan kemerdekaan. Sebelum pasukan Belanda pulih kembali, kita secepatnya menggempur terus-menerus sampai Belanda betul-betul menyerah. Dan Bung Tomo juga berpesan, hanya 2 pilihan, merdeka atau mati. Betul Kopral. Sekarang kita jalankan apa yang menjadi pesan Mutomo itu. Kita harus siapkan personil kita. Siap Kapten. Semua tugas akan kami laksanakan. Pati, sekarang aku harus kembali ke medan perang. Untuk itu, aku mohon pamit. Apabila kita berjodoh, maka kita akan bertemu lagi. Setelah Indonesia ini benar-benar bersih dari yang namanya penjajah. Tapi, apabila kita tidak berjodoh, maka aku akan gugur di medan perang nantinya. Selamat jalan Sukawati, doakan aku. Semoga berhasil, wahai pahlawanku. Begitulah reaksi dari Kapten Amin mendengar berita buruk itu. Kapten Amin pun langsung mempersiapkan pasukan dan strategi untuk menyerang prajurit Belanda. Di sisi lain, Mr. Brockman juga menyusun strategi sebagai antisipasi dari serangan yang akan dilakukan oleh tentara Indonesia. Prajurit, bagaimana cara kita kembali merebut Indonesia ini? Karena sudah lebih dari 3 tahun bangsa kita pergi dari negara yang subur ini. Negara yang kaya akan rempah-rempah dan sumber daya lainnya yang tidak bisa kita dapat dari negara kita. Apalagi usaha yang akan kita lakukan untuk merebutnya. Dan kita harus mempersiapkan senjata kita yang canggih untuk melawan tentara Indonesia yang belum ada apa-apanya. Benar sekali Tuan, kita tidak mungkin diam saja. Betul, kita mempunyai senjata yang canggih. Sedangkan mereka apa? Mereka hanya punya bambu runcing untuk menghadapi kita. Di tempat yang berbeda, Kapten Amin memimpin pasukannya untuk menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Belanda.
ini kita masih dalam suasana yang dijajah oleh Belanda. Meskipun kita telah melawan, tapi mereka tidak akan diam begitu saja. Saat ini juga kita harus hancurkan markas mereka dan kita naikkan lagi bendera merah putih yang dulu pernah berkibar. Merdeka! Kapten, bagaimana bentuk formasi kita untuk meluncurkan serangan kita ke markas Belanda itu, Kapten? Betul itu Joko. Jadi, bagaimana sekarang, Kapten? Kalau kau awak saya tak ada markas Belanda tu, betul juga kau buyong, masa pulau kau. Baiklah, dari sini kita serbu markas mereka. Tapi ingat, kita lakukan semua ini secara diam-diam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita hancurkan penjajahan di atas dunia ini. Allahu Akbar. Sedang mengemudi menuju markas Indonesia, Mr. Prokman lengah akan serangan yang dilontarkan Kapten Amin. Dan dengan diam-diam, Kapten Amin langsung menjegal pasukan Belanda dari belakang. Pasukan Belanda yang mati pada saat itu. Tiba-tiba dari belakang datanglah Mr. Prokman dengan pasukannya. Melihat gugurnya pasukan mereka, terbakarlah amarah Mr. Prokman. Berdamai, bunuh kau Amin. Pasukan, kalau begitu, ayo kita susun siasat untuk menyerang Indonesia. Siasat! Amarah yang masih tersimpan, malam harinya sedang asik tertidur pulas, Mr. Prokman menyerbu markas Indonesia. You and you over there, you over there. Mendengar bunyi tembakan, Kapten Amin dan para kopralnya pun terbangun. Kopral Dayat, Kopral Kartiko, bangun, kita sedang serang. Ambilkan senjataku. Siap, Kapten. Mati kau Amin. Kapten. Melihat Kapten Amin tak berdaya, semua pasukan Kapten Amin pun langsung berlarian mengejar Kapten Amin. Kapten, kami mohon Kapten, bertahan demi kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita tinggal sesaat lagi, Kapten. Iya Kapten, berjuanglah. Kami akan membalaskan dendammu. Prokman, bunuh kau. Matilah kau Prokman. Dengan sendirian Kopral Dayat menembakkan semua peluru yang tersisa ke arah Mr. Prokman. Kapten Amin, saya telah berhasil membunuh Mr. Prokman dan saya telah membalaskan dendammu beserta